Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang polymorphism. Dan sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari Aditya Fauzia, Davi Raka, Zaki Zilan, Fadil Azami, dan Zari Rahmatullah. Next. Next. Polymorphism. Polymorphisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morfisme yang berarti bentuk. Dan polimorfisme ini adalah penyediaan antarmuka tunggal untuk entitas dari tipe yang berbeda atau penggunaan simbol tunggal untuk mewakili beberapa tipe yang berbeda. Next. Tipe casting. Casting adalah mengambil objek dari suatu tipe tertentu dan mengubahnya menjadi jenis objek lain, atau bisa dibilang converting. Dan di dalam Java terdapat dua tipe casting, yaitu widening casting dan narrowing casting. Next. Widening casting. Widening casting adalah mengubah tipe data yang lebih kecil ke ukuran tipe data yang lebih besar. Misalnya, kalian akan mengkonvert dari tipe data terkecil ke tipe data yang terbesar. Widening casting akan melakukan secara otomatis, jadi kalian tinggal memasukkan value dari tipe data yang akan Anda konvertkan. Widening casting ini mengubah tipe data dari tipe data byte ke short, short ke integer, long ke float, float ke double. Next. Adapun contoh codingannya seperti berikut. Di sini di mana diinisiasikan integer i bernilai 50 dan akan melakukan widening casting menjadi long dan float. Adapun hasilnya sebagai berikut. Next. Narrowing casting. Sebaliknya, narrowing casting adalah kebalikan dari widening casting, yang dimana narrowing casting ini memerlukan casting tipe data secara manual dan mengoper data dari data terbesar ke kecil akan mengalami kehilangan sedikit data. Narrowing casting mengkonvert dari tipe data besar ke tipe data kecil, dan narrowing casting ini mengubah tipe data dari double ke float, float ke integer, char ke short, short ke byte. Next. Dikarenakan mengkonvert tipe data dari terkecil ke besar akan mengalami kehilangan sedikit data, widening casting harus melakukan inisiasi secara manual. Jadi bisa dilihat perubahannya di narrowing casting harus menambahkan tipe data yang ingin diubahkan di dalam codingannya. Adapun hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dapi Raka Putra. Oke, terima kasih Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang object casting. Nah, yang itu adalah mengubah objek kelas ke kelas lainnya. Itu kedua, kelas harus memiliki warisan atau menerapkan hubungan. Nah, ini object casting itu terdiri dari dua, yaitu upcasting dan downcasting. Nah, upcasting itu adalah child objek yang diarahkan ke variabel referensi kelas induk. Downcasting adalah objek yang diarahkan kembali ke variabel referensi kelas anak. Objek casting artinya adalah satu tipe referensi objek dapat menjadi tipe casting pada referensi objek lainnya. Selanjutnya adalah virtual method invocation. Virtual method invocation adalah bentuk upcasting. Pada saat objek dibuat memanggil metode yang diganti di kelas parent. Compiler Java akan melakukan panggil ke metode override dalam subclass, yaitu seharusnya dipanggil overridden. Virtual method invocation bisa terjadi jika terjadinya polymorphisme dan overriding. Pada saat objek yang sudah dibuat tersebut memanggil overridden method pada parent class, compiler Java akan melakukan invocation atau pemanggilan terhadap overriding method pada subclass, di mana yang seharusnya dipanggil adalah overridden method. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Zilan. Oke, terima kasih Bapak Davi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh upcasting. Di sini kita melakukan case dari tipe kambing ke tipe binatang. Dikarenakan kelas kambing merupakan subkelas dari binatang, maka casting ini disebut dengan upcasting. Tipe objek aktual tidak berubah karena casting, maka objek kambing tetaplah objek kambing, hanya referensinya saja yang berubah. Upcasting ini selalu aman, karena upcasting ini memperlakukan suatu tipe menjadi tipe yang lebih umum.
Pada contoh di atas, kambing memiliki semua tingkah laku yang dimiliki oleh binatang. Contoh pada codingan di atas terdapat kelas binatang sebagai kelas parent atau superkelas yang akan menampilkan sifat dari binatang seperti makan, bergerak, dan tidur. Oke, next. Kemudian di sini ada kelas kambing yang merupakan subkelas dari kelas binatang. Kambing akan menampilkan suara, makan, dan bergerak. Next. Lalu di sini ada kelas sapi yang merupakan subkelas dari kelas binatang juga. Sapi akan menampilkan suara, makan, dan bergerak seperti kelas kambing. Next. Kemudian di sini ada kelas peternak. Next. Di sini terdapat kelas driver binatang sebagai kelas main untuk menjalankan programnya. Untuk metode memberi makan pada kelas peternak dapat menerima objek apapun dari tipe binatang. Jadi tipe kambing dan sapi akan di-upcast ke tipe binatang ketika objek tersebut dipaskan ke metode memberi makan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, makasih. Di sini saya akan menjelaskan downcasting. Downcasting merupakan casting ke subtype menuju arah bawah dari hierarki inheritance. Downcasting ini harus dilakukan secara eksplisit. Penggunaan downcasting hanya dapat diturunkan ke kelas asli atau ke kelas parentnya. Maka downcasting bisa saja gagal dilakukan jika tipe objek aktual bukanlah merupakan tipe objek target. Untuk memastikan downcasting dilakukan pada objek aktual yang tepat, maka bisa diuji dengan operator instance-of. Bisa di next. Kemudian ada keyword instance-of. Instance-of merupakan keyword pada Java yang digunakan untuk membandingkan objek untuk mengetahui instansiasi suatu kelas atau tidak. Operator ini berfungsi untuk menguji apakah suatu objek merupakan instance tipe spesifik dari kelas, subclass, atau interface. Dikenal juga sebagai operator perbandingan karena bekerja dengan cara membandingkan instance dengan tipe dan akan mengembalikan nilai true atau false. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zeni Rahmatullah. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada benefits and downside. Yang pertama ada fleksibel. Fleksibel di sini yaitu merupakan sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul dan hanya objek yang terlibat saja di dalam fleksibel itu. Selanjutnya ada extensibility. Untuk extensibility tersebut adalah kelas objek dapat dikembangkan dengan menambahkan atributnya. Selanjutnya ada lower cost of development, yaitu faster development tentu akan mengurangi biaya pengembangan proyek software. Jadi dalam low cost development itu akan mengurangi biaya untuk mengembangkan proyeknya. Selanjutnya ada heterogeneous collection, yaitu koleksi objek dengan tipe kelas yang berbeda. Dan yang terakhir ada polymorphic argument, yaitu metode dengan referensi induk sebagai parameter. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya di sini ada heterogeneous collection. Jadi di sini adalah koleksi objek dengan tipe kelas yang berbeda. Dari contoh ini, dari public class driver terdapat list dengan kelas nama yang berbeda, seperti child B, child A, parent, dan yang terakhir grandchild A. Dan itulah tentang codingan tentang heterogeneous collection. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada polymorphism argument. Jadi metode ini dengan referensi induk sebagai input parameter. Jadi tipe suatu parameter yang menerima suatu nilai yang bertipe subclassnya. Jadi di sini dikatakan subclass child A, child B, dan grandchild A dimasukkan parameter test method seperti public void test method. Oke, boleh di next. Oke, mungkin dari kelompok kita cukup sekian. Bila nanti ada yang mau bertanya, boleh ditanya aja nanti di YouTube-nya dan akan segera dijawab di YouTube-nya lagi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.